Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, wabil akhas ketua dan jajaran panitia pelaksanaan kajian tasawuf dan pembacaan sholawat burdah pada malam hari ini yang bertempat di Bujuk Soran Lake Torbini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting, yaitu topik yang berkaitan dengan cinta. Dan tentu saja kita semua merasakan bahwa Allah lah Sang Maha Pecinta sekaligus Sang Maha Kekasih itu sendiri. Adapun kita manusia itu hanyalah sekedar meniru sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ini penting, adanya bara cinta di dalam hati kita, di dalam sembah sujud kita kepada hadiratnya, itu menjadi sangat penting. Sebab dengan energi cinta itu kita akan merasakan berasyik masuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasakan betapa mempersembahkan sujud kepada hadiratnya itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini sebenarnya tema yang sudah dialami oleh para wali. Biarpun mereka tidak berbicara, tidak membahas tentang cinta, tapi cinta ilahiyat merupakan ruh dari kehidupan mereka itu sendiri. Tentu saja kita yakin, aku yakin, Bujuk Soran Lake Bini Ika Bento Arofaki Salah Setonga pecinta ilahi. Juga tidak ketinggalan Tantona juga di antara pecinta ilahi yang sangat tangguh adalah Al-Maghfurlah Kiai Husnan Qaddasallahu sirrahu beringin rakarat. Oke, kita akan membahas hal yang paling pokok di dalam perkara cinta, yaitu bahwa sesungguhnya penciptaan alam semesta ini betul-betul berasaskan cinta ilahi. Jadi tidaklah Allah menciptakan apapun kecuali atas dasar cinta. Dan karena atas dasar cinta, maka tentu saja Allah itu merdeka dari segala pamrih, dari segala butuh kepada apapun. Kalau Dia menciptakan kita, itu bukan berarti Dia membutuhkan sembah sujud kita. Sembah sujud kita kepada hadiratnya tidak menambah adanya kemuliaan bagi hadiratnya sendiri, sebagaimana keingkaran kita kepada hadiratnya itu tidak merugikan hadiratnya itu sendiri. Jadi alam semesta itu dicipta, itu asasnya adalah cinta. Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan,
Aku ini adalah kekayaan yang tersembunyi. Kenapa disebut kekayaan tersembunyi? Karena sebelum penciptaan tidak ada siapapun yang mengenali Allah sebagai kemahaan, sebagai adanya kemahasempurnaan. Belum ada yang mengenalnya. Itulah disebutkan sebagai kekayaan yang tersembunyi, kanzan makhfiyah. Jadi belum ada siapapun yang mengenalnya. Fa uhibbu an u'raf, maka aku cinta untuk dikenal. Jadi Allah Ta'ala yang satu-satunya wujud yang belum melakukan adanya penciptaan, Allah Ta'ala itu jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Tapi tentu saja berbeda. Orang memandang diri sendiri secara langsung dan memandang dirinya lewat cermin di depan orang itu. Jadi ibaratnya adalah bahwa orang-orang suci, orang-orang yang hatinya itu disemayami oleh cinta, mereka itu adalah cermin-cermin ilahi. Maksudnya cermin ilahi adalah bahwa ketika Allah Ta'ala menyaksikan mereka, Allah menyaksikan perilakunya sendiri pada mereka. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan sifat-sifat mereka, Allah menyaksikan sifat-sifatnya sendiri pada mereka. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan akhlak-akhlak mereka, Allah menyaksikan akhlak-akhlaknya sendiri pada diri mereka. Itu yang disebut sebagai cermin. Jadi memandang diri sendiri secara langsung tidak sama asiknya dengan memandang diri sendiri lewat cermin. Jadi atas dasar cinta itulah kemudian falidzalika khalaqtul alam. Karena itu aku menciptakan alam. Dan puncak dari penciptaan alam itu adalah penciptaan manusia sempurna atau yang disebut sebagai al-insanul kamil. Di dalam salah satu hadis qudsi Allah Ta'ala itu berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia sempurna itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Maksudnya adalah pandanglah manusia sempurna itu, di situ akan kita temukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teliti baik-baik manusia sempurna itu, kita akan menemukan sifat-sifat dan akhlak-akhlak hadiratnya itu. Pandang aku baik-baik, kata Syekh Husin bin Mansur Al-Halad. Pandang aku baik-baik, kau akan menemukan Allah Ta'ala. Jika kau memandangku, kau tak menemukan Allah Ta'ala, coba kucek sekali lagi matamu. Jadi maksudnya apa? Ada asap, ada kabut, ada hijab yang menghalangi antara pandangan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kabut itu dan hijab itu adalah tidak lain segala hasrat kita kepada yang lain, segala kecintaan kita kepada yang lain. Jadi karena itu menurut Maulana Jalaluddin Rumi, alam semesta ini bergerak berdasarkan cinta. Karena asas penciptaannya itu adalah cinta. Pohon-pohon tumbuh atas dasar cinta. Angin-angin berhembus atas dasar cinta. Malam berganti siang, siang berganti malam atas dasar cinta. Musim kemarau diganti oleh musim penghujan. Musim penghujan diganti oleh musim kemarau atas dasar cinta. Matahari terbit dan terbenam atas nama cinta. Bumi berputar atas nama cinta. Itulah sebabnya ketika ditanyakan kepada bumi, bagaimana mungkin engkau tidak bosan mengulang-ulang perbuatan yang itu saja, berputar terus. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kok tidak membosankan? Ketahuilah, kata bumi, bahwa gerakanku adalah gerakan cinta. Dan dalam gerakan cinta tidak ada istilah bosan. Jadi
Kalau orang menyembah Allah Ta'ala karena hal itu sudah berulang-ulang, lantas orang itu mengatakan itu membosankan, itu sesungguhnya karena lidah rohani mereka itu masih sakit. Kalau memang segala sesuatu yang berulang-ulang membosankan, kenapa setiap hari makan makanan yang sama kok tidak bosan? Itu karena pankreas kita sehat, badan kita sehat, sehingga setiap kali kita makan nikmat rasanya. Dan ketika itu makanan hanya dua macamnya, yaitu makanan enak dan makanan sangat enak. Dulu ya, ketika teman saya di teater SKWIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menikah, saya tanya, gimana kawan, enak enggak? Enaknya cuma 5%. Loh, yang 95% sangat enak. Jadi adanya cuma enak dan sangat enak. Nah, kata-kata khosyi'in di dalam Al-Quran itu juga menunjuk kepada orang yang basic rohaninya adalah cinta. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya orang yang memendam bara cinta dalam batinnya tidak akan merasakan sholat itu berat, tapi nikmat sekali, sebagaimana orang yang menenggak anggur rohani. Nah, maka karena itu kemudian ya, manusia yang merupakan puncak pencapaian dari penciptaan itu, manusia sebagai makhluk satu-satunya yang memiliki kesadaran spiritual, itu kemudian meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian bebas mereka dari pamrih, baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat, bebas mereka. Sembah sujudnya didasarkan karena cinta, dan karena itu mereka merdeka dari pamrih apapun. Itulah ya alasannya kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kok tidak dihinggapi lalat. Beliau itu tidak dihinggapi lalat, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dihinggapi lalat. Ketika ditanya, Syekh, kenapa jenengan tidak pernah dihinggapi lalat? Jangankan kulit jenengan yang diberkati, baju jenengan juga tak dihinggapi oleh lalat. Beliau menjawab, ayyu syai'in ya'malu dzubab. Perbuatan lalat itu apa? Ma indi syai'un min dibsid dunya wala asalil akhirah. Aku sama sekali tidak menyimpan hasrat baik kepada gula dunia maupun madu akhirat. Tidak menyimpan. Jadi hasratnya sudah utuh untuk Allah Ta'ala berdasarkan cinta, sehingga tidak ada peluang kepada hasrat yang lain. Baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat sudah tidak menjadi hasratnya. Hasrat beliau satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikianlah kaidah cinta itu berlaku. Kaidah cinta itu berlaku. Maka karena itu ya, kita mencoba membetotkan sifat ilahiyat yang bernama cinta itu ke dalam batin kita. Bebaskan diri kita dari pamrih-pamrih. Ya, pamrih. Jadi walaupun pamrih itu bukan merupakan hal yang terlarang di dalam Islam ya. Ada 3 tingkatan keikhlasan. Yang pertama itu jelas pamrih, yaitu orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, tapi karena berharap orang ini ingin masuk surga. Itu pamrih. Dan ini pamrih yang halal. Karena Al-Quran memang berbicara tentang pamrih-pamrih itu. Pamrih yang halal ini. Pamrih yang diperbolehkan. Jadi ikhlas yang paling rendah itu adalah ikhlas yang penuh pamrih kepada Allah Ta'ala, bukan pamrih kepada manusia. Jadi kalau kita menyembah Allah Ta'ala ingin mendapatkan surga dan karena takut kepada neraka, sah, boleh. Tapi itu kelas yang paling rendah. Nah, para sufi biasanya tidak mau di kelas ini.
di kelas ini. Para sufi minimal masuk kepada tingkatan ikhlas yang kedua, yaitu ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta. Ikhlasnya para pecinta itu memiliki pamrih. Apa pamrihnya? Perjumpaan dengan Allah Maha Kekasih, yaitu pamrih yang paling mulia. Jadi kalaupun kita tergelincir kepada pamrih, berusahalah agar tergelincir kepada ingin untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena asal usul kita dari sana, kampung halaman kita juga di sana. Sekarang dengarkanlah rintihan seruling, kata Maulana Rumi, membuka bait pertama di dalam kitabnya yang terkenal Masnawi yang terdiri dari 6 jilid itu. Al-an istamil an ilanai. Dengarkanlah sekarang kepada rintihan seruling itu. Semenjak ia tercerabut dari rumpun asal usulnya, dia melengking dengan nada penuh kesenduan dan kesedihan karena menanggung kerinduan. Jadi seruling ditiup melahirkan nada-nada yang menggetarkan batin. Kenapa? Seruling itu memperdengarkan lengkingan nada yang menggetarkan batin, karena seruling itu begitu sedih berpisah dari rumpun asal usulnya, yaitu rumpun bambu. Jadi ketika dicerabut dari asal usulnya, maka terjadi jarak, dan ketika terjadi jarak membuncahlah kerinduan. Jadi artinya kalau kita merasa jauh dari Allah Ta'ala, muncul kerinduan kita. Oh Allah cintaku, oh Allah rinduku. Mestinya seperti itu. Jadi Allah sengaja meletakkan kita di hutan dunia ini, di hutan yang penuh dengan berbagai macam malapetaka dan penderitaan. Sengaja. Untuk apa? Untuk mengukur setinggi apa volume kerinduan kita kepada hadiratnya. Atau kita akan senantiasa dicekam oleh adanya kehidupan yang fana, yang penuh dengan gemuruh, yang penuh dengan penderitaan ini. Kalau kita menggosok batin kita, membersihkan batin kita dari segala hasrat kepada yang lain, maka akan muncul benih-benih kerinduan, benih-benih cinta dalam diri kita kepada hadiratnya. Dan sayup-sayup menjadi semakin nyata di penglihatan batin kita bahwa Allah lah kampung asal usul kita. Setiap orang rantau pasti rindu kampung asal usulnya. Orang yang datang dari jauh pasti rindu kampung asal usulnya. Itulah sebabnya kemarin walaupun ada penyekatan, dilabrak-labrak penyekatan itu atas nama apa? Atas nama rindu kepada kampung asal usul. Kalau ada orang rantau yang tidak rindu kampung asal usul, pasti punya masalah dengan orang di rumahnya itu. Pasti punya masalah. Kalau tidak punya masalah, terbayang-bayang kampung yang dulu pernah melahirkan kita, membesarkan kita, menjadikan kita bermain dengan teman-teman sebaya, pasti itu membuat kita kangen. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Setelah dikungkung oleh berbagai macam kesenangan yang menipu, oleh berbagai macam hipokrisi, intrik, persaingan dan lain semacamnya, diam-diam di tengah malam yang larut, hati kita dilumuri oleh kerinduan kepada kampung asal usul itu. Muncul kemudian adanya renungan, muncul kemudian adanya lagu-lagu kerinduan, muncul tawanam, muncul adanya lengking-lengking kecintaan itu. Nah, ketika itu mencapai puncak, maka yang menjadi gamblang di hadapan kita itu Allah Ta'ala. Di saat itu Allah itu lebih padam, Allah itu lebih nyata, lebih zahir dibandingkan makhluk-makhluknya.
Sehingga setiap saat yang terbayang di pelupuk mata batin itu tak lain adalah hadiratnya. Di saat itu orang tidak akan pernah merasa kehilangan hadiratnya. Orang senantiasa merasa dikepung oleh hadiratnya. Kemanapun dia memandang, yang dia temukan adalah wajah kekasih itu sendiri. Di saat itu orang memandang apapun yang lain menjadi sepele karena sudah menemukan yang tertinggi di antara para kekasih itu sendiri. Ini alasan kenapa makom rohani Kanjeng Rasul ya, sebagai Imamul Muhibbin, sebagai imam di antara para pecinta ilahi itu. Kenapa makom beliau itu makom menolak, tidak makom menerima? Kata kitab Buddha, warawadathu al-jibalu syummu min dhahabin an nafsihi faraha ayyama syamami. Sallallahu alaihi. Ada 5 gunung di Tihama, di Mekah sana, yang menawarkan diri berubah menjadi emas, dan mereka menawarkan diri kepada Rasulullah. Ditolak oleh beliau. Ditolak oleh beliau. Kenapa? Beliau itu berada di makom menolak ya. Itu karena beliau sudah mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang mendapatkan Allah, maka orang itu akan memandang seluruh kenikmatan yang lain itu sepele, berada di bawah, sepele. Bagaimana mungkin tidak sepele? Orang yang paling utuh mendapatkan hadiratnya adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepele. Karena itu di hadapan para wali, seluruh gemuruh rayuan alam semesta sepele. Wurri ghairi, wahai dunia, kalau engkau mau menipu, tipulah selainku. Kau percuma menipuku. Aku juga tidak pernah melirikmu. Sebab apa? Tolak tuki salah satolakatin. Aku sudah mentelak 3 engkau, menceraikan engkau dengan telak 3. Kalau dunia itu sudah diceraikan dengan telak 3, pasti orang yang menceraikan itu waliullah, pasti. Sudah kecil soalnya, segala satu yang lain yang kecil. Yang betul-betul akbar di dalam batinnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang betul-betul akbar. Yang lain sepele. Makanya ya, Nabi Sulaiman yang terkenal sebagai nabi paling kaya, beliau juga dikenal sebagai azhaduz zahidin, paling zuhudnya orang, paling asketiknya orang, paling menjaga jaraknya orang dari apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya oleh salah seorang umatnya, ma ra'yuka ya Nabi Allah Sulaiman an mulkika wa an ghinaka, bagaimana pandanganmu wahai Nabiullah Sulaiman tentang kekuasaanmu, tentang kekayaanmu? Bagaimana pandanganmu tentang semua itu? Bukankah itu merupakan hambatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, ra'aituhu haba'an manthura. Aku memandang kekayaanku, memandang kekuasaanku tak lebih dari debu-debu yang berterbangan. Jadi jangan masuk di hati ini apapun yang selain hadiratnya. Hati ini dicetak untuk menjadi istana yang paling sakral untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbul mu'min arsyullah. Hati orang beriman itu adalah istana bagi Allah Ta'ala. Jangan dimasuki oleh berbagai macam aksesoris duniawi. Jangan dimasukkan. Kita boleh memiliki apa saja sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana para sahabat Nabi yang kaya raya. Tapi semua itu jangan pernah masuk ke dalam hati kita. Jangan pernah masuk. Hati kita cukup hanya sebagai istana bagi ilahi. Nah, sembah sujud yang berdasarkan cinta seperti itu akan menjadikan kita bersenandung, karena senandung merupakan bukti dari adanya cinta dan kerinduan. Itulah sebabnya kenapa kitab Masnawi yang terdiri dari lebih 25.000 bait
itu mengalir terus sepanjang malam, mengalir terus sepanjang malam. Beliau Maulana Rumi mengucapkan, ditulis oleh Husamuddin terus sepanjang malam, dari habis isya sampai subuh terus begitu sepanjang malam. Bahkan beliau mengatakan, la nihayata li hadzal kalam, tidak ada pungkasannya kata-kataku ini. Jadi kenapa? Karena Quran langsung dari Allah Maha Pencipta yang juga tidak ada batasnya. Bersenandung. Jadi ciri-ciri dari waliullah yang terpenting itu apa? Yaitu memiliki jiwa dan hati yang lembut, memiliki sikap altruistik atau keberpihakan kepada umat manusia, belas kasihnya tumpah kepada sesama. Orang-orang itu senantiasa disebut-sebut di dalam doa si wali itu tadi, walaupun tanpa diberitahu kepada orang-orang yang didoakan itu. Jadi enak. Jadi menyembah Allah Ta'ala dasarnya pamrih jauh lebih berat dibandingkan menyembah Allah Ta'ala dasarnya cinta. Sebab kalau cinta aja ya, jangankan cinta dengan Allah Ta'ala, cinta dengan lawan jenis saja, waktu sejam 2 jam begitu sebentarnya, begitu cepatnya. Kenapa? Karena yang enak-enak itu akan menjadikan waktu yang lama terasa sangat sebentar. Sangat sebentar. Itulah sebabnya ya, kenapa Nabi Musa itu mengulur-ngulur jawaban ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya itu adalah bahwa Imam Ghazali pernah berdialog dengan Nabi Musa. Walaupun tidak sezaman secara fisik, tapi dimungkinkan dalam dunia rohani di antara para wali itu berkomunikasi walaupun lain zaman, lain periode hidupnya. Nah, ini terjadi dialog antara Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Imam Ghazali memulai pertanyaan, Ghazali, kenapa namamu itu kok Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali? Kenapa? Kok berulang-ulang nama itu Muhammad bin Muhammad? Imam Ghazali tidak menjawab secara langsung, tapi bertanya. Saya akan menjawab dengan pertanyaan. Kenapa jenengan Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Ta'ala dengan satu kalimat, jenengan memperpanjang jawaban pertanyaan itu? Lepas kapan? Nah itu Allah Ta'ala bertanya, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa? Qala hiya asai. Nabi Musa menjawab, itu tongkatku ya Allah. Tapi ditambah lagi, tidak cukup hanya itu tongkatku, tidak. Atawakkau biha, atawakkau alaiha wa ausyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku bertelekan, berpegangan terhadap tongkat itu, dan aku menggunakan tongkat itu untuk menggiring ternakku, dan masih banyak kegunaan yang lain dari tongkat itu. Nah, kok diperpanjang-panjang begitu jawabannya? Bukankah cukup itu tongkatku saja sudah cukup? Kenapa kok ditambah-tambah aku bertelekan pada tongkat, aku pakai tongkat untuk menggiring ternak, dan masih ada kegunaan yang lain? Apa kata Nabi Musa? Itu karena aku ingin berlama-lama berdialog dengan Allah Ta'ala. Lah ya sudah, itu jawabannya. Kalau aku Muhammad, bapakku Muhammad, kakekku Muhammad, itu karena kecintaanku, kecintaan kami kepada Imamul Anbiya wal Mursalin. Sama kok? Ya sama. Jadi berlama-lama di jalan cinta itu tidak membosankan. Yang masih merasa bosan itu karena belum ada bintik-bintik cinta, belum ada bara cinta dalam hatinya. Maka tegakkanlah sholat atas nama cinta, maka kita akan serupa orang yang bermesraan dengan kekasihnya, bercumbu rayu dengan kekasihnya. Oh, betapa nikmatnya. Ya. Jadi jalan cinta adalah jalan kegembiraan di atas segala macam kegembiraan. Jalan cinta adalah penafian terhadap penderitaan, segala penderitaan. Cinta memang penyakit, tapi siapapun yang dihinggapi penyakit ini selamanya tidak ingin sembuh.
Jadi cinta adalah penyakit yang obatnya juga ada di situ. Cinta adalah penyakit yang siapapun dihinggapi penyakit ini selamanya ingin tetap bersama dengan penyakit, selamanya tidak ingin mendapatkan kesembuhan. Maka berbahagialah orang yang hidupnya itu didasari oleh adanya basic kecintaan kepada adanya. Oke. Saya kira ini sebagai pengantar, ayo kita ekspresikan kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling berjasa kepada kita, bahkan kepada alam semesta, yang tanpa beliau alam semesta ini tidak akan pernah ada.